Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 160, soal nomor 4 dan nomor 5. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 4. Segitiga WAN berkoordinat di W 0,1, A 1,-2 dan N -2,1. Gambarlah segitiga tersebut beserta bayangannya setelah translasi. A. 1 satuan ke kiri dan 5 satuan ke atas. B. X plus 2, Y plus 4. C. 3 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. D. 0, -2, kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y. Oke, nah langkah pertama kita letakkan dulu titik W, A, dan N pada bidang koordinat ya. Ini sesuai dengan perintah gambarlah segitiga tersebut. Nah, caranya kita siapkan aja bidang koordinatnya. Seperti ini. Nah, ini Dek, Kak Sari udah siapkan ya. Ini dia bidang koordinatnya. Yang mendatar ini sebagai sumbu X, yang tegak ini sebagai sumbu Y. Di sini titik pusatnya ya, O 0,0. Nah, untuk koordinatnya W 0,1, A 1,-2 dan N -2,1 ini nanti kita letakkan pada bidang koordinat. Sekaligus kita mengerjakan soal yang A. Translasi 1 satuan ke kiri, 5 satuan ke atas, nanti menghasilkan bayangannya W aksen berapa koma berapa, A aksen berapa koma berapa, N aksen berapa koma berapa. Kayak gitu ya Dek ya, jadi lengkap. Oke, kita letakkan dulu koordinat titik W 0,1. 0 itu di sini ya, koma 1 itu miliknya Y, berarti ada di sini. Nah, ini dia 0,1. Ini titik W 0,1. Pokoknya ngelihatnya kayak gitu deh. Yang depan itu sumbu X, yang belakang itu sumbu Y. Jadi X-nya bernilai 0 itu di sini, kemudian Y-nya bernilai 1 itu ke atas kan. Nah, jadi W itu posisinya di titik ini. W 0,1. Untuk yang A 1, -2, berarti X-nya 1, Y-nya -2. X1 itu mana? Ini dia. Kita bergerak dari 0 ke arah 1 ini. Kan? Ini kan sumbu X ya. Jadi dari 0 bergerak ke angka 1. Kemudian belok kemana? Nah, Y-nya adalah -2. -2 itu adanya di atas atau di bawah? Adanya di bawah ya, ini dia. Jadi dari 0 tadi ke 1 terus belok ke bawah. Nih, ini titik 1, -2. Nggak kelihatan ya, maaf deh, naik dikit. Nah, kelihatan ya. Kak Sari ulang, ini satunya, kemudian koma -2-nya berarti di bawah. Nah, disinilah titik A, yaitu 1, -2. Oke, sekarang untuk titik N, -2,1. Berarti X-nya -2, Y-nya 1. X -2 itu adanya di sebelah kiri nih. Nih, di sini ya, -2. Kemudian koma 1. Satunya itu kan punyanya Y. Berarti naik ke atas nih, angka 1 ya. Nah, dari -2 ini naik ke atas sini. Disinilah letak titik N. -2,1. Sudah. Jadi kita sudah selesai menggambar titik-titik WAN. Kemudian kita hubungkan saja untuk menjadi sebuah segitiga. W ke A, lanjut A ke N, terakhir N dihubungkan lagi ke W. Sudah, ini deh segitiganya ya, WAN. Nah, sekarang perintahnya yang poin A tadi disuruh translasi 1 satuan ke kiri, kemudian 5 satuan ke atas. Berarti caranya gini. Dari titik yang W dulu. W itu kan awalnya di sini ya. Disuruh bergerak 1 satuan ke kiri. Berarti ya ke kiri, ke sini. Tek, udah. Kemudian belok 5 satuan ke atas. 5 satuan ke atas. 1 2, 3, 4, 5. Ada di sini deh. Di angka berapa ini kira-kira? Karena ini tadi angka 1, 2, 3, 4, 5, maka yang sini pasti angka 6. Oke. Untuk tulisan Y-nya bisa digeser ke atas aja. Makanya di sini Kak Sari pakai pensil ya, Dek ya. Jaga-jaga kalau ada yang perlu dihapus. Kalian sih enak ngerjainnya kan setelah Kak Sari ya. Jadinya kan pasti bener lah, pasti rapi. Oke, gitu ya. Dah ya. Nih ya. Jadi tadi W ini bergerak 1 ke kiri, kemudian belok 5 ke atas tuh.
2, 3, 4, 5 di sini. Ini sebagai koordinat W yang baru atau kita sebut W aksen. Nah, berapa koma berapa? Titik ini ya, lihatnya caranya kayak gini. Dari 0 dulu. Dari 0 posisi X-nya itu ada di negatif 1 ya, berarti ini negatif 1, koma berapa? Koma 6. Nih angkanya 6 kan. Jadi titik W aksen ini kalau diluruskan ke bawah ketemu negatif 1, diluruskan ke kanan ketemu 6. Jadi koordinatnya adalah negatif 1,6 gitu. Oke, sekaligus boleh kita pindah ke sini. W aksen adalah negatif 1,6. Nah, sekarang untuk titik yang kedua yaitu titik A. Titik A tadi ada di sini. Nih ya. Sama, translasinya 1 satuan ke kiri, terus belok 5 satuan ke atas. Kita bergerak ke kiri 1 satuan, ke sini. Tek, dah. Kemudian belok ke atas 5 satuan. 1 2 3 4 5. Oke, berarti ada di sini titik A yang baru ya, atau kita sebutnya A aksen. Nah, berapa koma berapa? Lihat titik ini kalau kita luruskan ke bawah, X-nya adalah 0, berarti tulis 0, koma Y-nya adalah angka 3. Jadi A aksennya adalah 0,3. Terakhir untuk titik N, negatif 2,1. Di sini kan ya negatif 2,1 titik N. Sama, bergerak 1 satuan ke kiri, diteruskan 5 satuan ke atas. Kita bergerak ke kiri dulu, 1 satuan, 1. Dah. Kemudian 5 langkah atau 5 satuan ke atas. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5 ada di sini ya. Berarti itulah posisi titik N aksen. Koordinatnya berapa koma berapa? Lihat ke bawah. Pada sumbu X ada angka negatif 3, kemudian pada sumbu Y ada angka 6. Berarti negatif 3,6. Itu koordinatnya untuk titik N. N aksen ya. Negatif 3,6. Kita letakkan di sini. Negatif 3,6. Nah, terakhir, kalau sudah ketemu kayak gini ya, W aksen sudah ada, A aksen sudah ada, N aksen sudah ada, boleh kita hubungkan ketiga titik itu nanti menjadi segitiga hasil translasi pada pertanyaan poin A. Ini dia gambarnya. Dah, gitu deh ya. Kalau kita perhatikan, awalnya adalah yang bawah sini, nih yang Kak Sari arsir sini. Kemudian segitiga ini digeser 1 satuan ke kiri, 5 satuan ke atas, jadinya menjadi di sini posisinya. Kayak gitu. Mudah kok deh tentang translasi itu, hanya menggeser-geser aja, mengikuti perintahnya. Kalau yang A ini tadi perintahnya geserlah 1 satuan ke kiri, dilanjutkan 5 satuan ke atas. Gitu aja. Gampang kok. Nggak terlalu pakai rumus-rumus yang rumit ya sayang ya. Sudah ya, berarti poin A sudah terjawab semua, koordinatnya sudah ada, gambarnya pun sudah ada. Selesai. Nah, sekarang kita lanjut ke poin pertanyaan yang B. Untuk pertanyaan yang B, ini translasinya adalah X plus 2, Y plus 4. Nah, gambar segitiga awalnya tetap, yaitu WAN, koordinatnya juga tetap, ya dek ya. Nah, terus X plus 2, Y plus 4 ini artinya apa? Artinya pada sumbu X digeser ke sebelah kanan 2 satuan. Jadi kalau tambah itu gesernya ke sebelah kanan, kalau dia sumbunya X ya. Nah, kemudian Y plus 4 itu artinya pada sumbu X-nya digeser 4 satuan ke arah atas. Jadi kalau positif itu ke arah atas. Baliknya adalah kebalikannya adalah negatif. Kalau negatif itu berarti ke arah bawah ya untuk Y. Untuk X kalau negatif itu berarti ke arah kiri. Nah, jadi karena ini X tambah 2, berarti di sumbu X-nya geser 2 satuan ke arah kanan. Dan untuk sumbu Y-nya geser 4 satuan ke arah atas. Langkah pertama tentu saja kita harus gambar ulang koordinat W, A, dan N-nya supaya lebih mudah mengerjakannya. Ini dia, Dek. Tuh, Kak Sari udah bikin ulang dong ya. Di sini bidang koordinat yang baru, sudah yang clean. Nggak gabung sama yang poin A tadi. Jadi bikin lagi aja ya. Nah, untuk koordinat titik W sama ya 0,1, X-nya 0, Y-nya 1 ada di sini. Berarti ini W.
0,1. Untuk A 1, negatif 2. Nah, X-nya 1, Y-nya negatif 2 ke bawah sini ya. Oke, kelihatan ya. Ini adalah titik A 1, negatif 2 dan titik N-nya negatif 2,1. Berarti X-nya negatif 2 itu di sini, 1, Y-nya di sini. Ya, berarti ini titik N, negatif 2,1. Udah, terus perintah translasinya adalah X plus 2, Y plus 4. Berarti untuk sumbu X-nya digeser 2 langkah ke kanan atau 2 satuan ke kanan. Dari W dulu ya. Nah, W ini kita geser 2 satuan ke kanan. 1, 2, hop. Kemudian Y-nya geser 4 satuan ke atas. Nah, 1, 2, 3, 4. Berarti di sini letak W yang baru, atau Kasari kasih namanya sebagai W aksen 2 supaya nggak sama dengan poin A tadi. Poin A tadi kan W aksen. Nah, sekarang poin B W aksen 2. Kayak gini. Koordinatnya berapa, berapa? Lihat, di sumbu X-nya adalah angka 2, tulis. Dan di sumbu Y-nya adalah angka 5. Berarti 2,5. Itu. Kita pindahkan ke sini ya. Nah, berarti titik W sudah ditranslasi. Sekarang titik A yang kita translasi. Awalnya titiknya di sini, disuruh geser 2 satuan ke kanan, terus belok 4 satuan ke atas. Nah, kita geser ya. 1, 2, hop. Kemudian belok ke atas 4 satuan. 1, 2, 3, 4 ada di sini ya. Ini berarti titik A aksen 2. Koordinatnya berapa, berapa? Lihat, di sumbu X-nya adalah angka 3, di sumbu Y-nya adalah angka 2. Berarti 3,2. Itu untuk A aksen 2. Satu lagi untuk titik N. Di sini kan sama perintahnya. Geser 2 satuan ke kanan, terus belok 4 satuan ke atas. Siap ya? 1, 2, hop. Kemudian geser 4. 1, 2, 3, 4. Di sini letak N yang baru atau N aksen 2. Koordinatnya berapa, berapa? Lihat titik ini, kalau ditarik ke bawah ke sumbu X, dia ada di titik 0, kemudian di sumbu Y-nya adalah angka 5. Jadi 0,5. Tulis di sini. Oke, terakhir. Nah, di sini tadi kita belum menghubungkan titiknya ya, belum jadi segitiga WAN-nya. Sekalian aja kita hubungkan sekarang. Ini W ke A, kemudian ke N. Gambarnya sama persis dengan yang di A tentu saja ya, di poin A tadi. Nah, sekarang untuk hasil translasinya kita hubungkan juga W aksen 2, A aksen 2, N aksen 2 di sini. Gambarnya pasti sama deh, pasti sama. Hanya posisinya aja yang bergeser. Tuh ya, gambarnya pasti sama. Tadinya dia ada di bawah sebelah kiri sini, terus geser ya, agak ke kanan dan agak ke atas. Karena melalui translasi X plus 2, Y plus 4. Seperti itu caranya ya. Berarti poin yang B sudah selesai. Nah, sekarang kita lanjut ke poin yang C. Oke, untuk yang C, translasinya adalah 3 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Nah, posisi awalnya tetap, koordinat W, A, N-nya tetap di sini ya, Dek ya. Sekarang digesernya 3 ke kanan, dilanjutkan 3 ke bawah, kayak gitu. Ya udah, kita tulis aja dulu seperti ini, ya. Nih, Kasari udah siapkan bidang koordinatnya. Terus nanti kita gambar koordinat WAN lagi ya di sini. Nah, baru nanti ditranslasikan sesuai perintahnya tadi, yaitu 3 satuan ke kanan dilanjutkan 3 satuan ke bawah. Maka nanti hasil translasinya Kasari kasih nama W aksen 3, A aksen 3, N aksen 3. Gitu ya, Dek ya. Oke, untuk koordinat W 0,1 sudah hafal ya. Ini X-nya 0, Y-nya 1 ada di sini. Oke, lanjut untuk A 1, negatif 2, X-nya 1 ada di sini, Y-nya negatif 2 itu di sini. Nah, ini koordinat A 1, negatif 2. Terus untuk koordinat N negatif 2,1, X negatif 2 itu yang ini, Y1 itu yang di sini. Ini dia N-nya. Negatif 2,1. Ini kayak huruf A ya. Oke. N
Oke, sudah ya. WAN sudah kita letakkan. Mau dihubungkan sekarang dulu boleh, nanti juga nggak apa-apa. Kak Sari pilih nanti aja deh. Nah, sekarang lanjut ke translasinya. Pokoknya dari setiap titik ini digeser 3 satuan ke kanan dulu, baru dilanjutkan 3 satuan ke bawah. Misalnya untuk yang titik W ini, kita geser 3 satuan ke kanan. 1, 2, 3, hop, lanjut 3 satuan ke bawah. 1, 2, 3. Ada di sini. Nah, ini kurungnya geser dikit dong biar kebagian untuk ngasih tahu titiknya tuh. Nah, gitu ya. Hidup berdampingan harus yang rukun ya. Di sini posisi W aksen 3. Berapa koma berapa koordinatnya? Lihat, tarik ke atas untuk cari tahu sumbu X-nya, yaitu di angka 3. Tarik garis ke kiri untuk tahu sumbu Y-nya, negatif 2. Jadi, W aksen 3 koordinatnya adalah 3, negatif 2. Letakkan. Yes. Nah, sekarang untuk titik A, kita translasikan sama, digeser 3 satuan ke kanan, lanjut 3 satuan ke bawah. Kayak gini, geser ya, 1, 2, 3. Oke, kemudian 3 ke bawah, 1, 2, 3. Oke, di sini deh posisinya. Ini untuk A aksen 3. Koordinatnya berapa, koma berapa? Tarik ke atas ke sumbu X, yaitu di angka 4. Tarik ke kiri untuk sumbu Y-nya, yaitu di angka negatif 5. Jadi, A aksen 3 koordinatnya adalah 4, negatif 5. Terakhir, untuk N, kita translasikan sama. Geser 3 satuan ke kanan, lanjut 3 satuan ke bawah. Siap ya? 1, 2, 3. 1, 2, 3 di sini ya, menempati koordinat A yang lama. Nggak apa-apa, sekalian kita tulis ini sebagai N aksen 3. Karena posisinya sama, maka koordinatnya yang sama ya, 1, negatif 2. Udah. Nah, sekarang tinggal kita hubungkan titik-titiknya. Ini N aksen 3, 1, negatif 2, pindahkan dulu biar aman. Dah ya. Nah, yang kita hubungkan W ke A ke N. Ini jadi segitiga yang awal sebelum ditranslasikan. Translasi itu artinya digeser-geser ya, Dek ya. Digeser ke kanan ke kiri atau ke atas ke bawah. Ini WAN yang awal. Nah, sekarang WAN yang baru atau W aksen 3, A aksen 3, N aksen 3 kita hubungkan juga kayak gini. Sip. 1, W ke A ke N ke W lagi. Ini dia gambarnya. Dah gitu deh ya. Awalnya gambar yang di atas ini, terus sekarang bergeser ke kanan dan ke bawah ya. Pergeserannya ini 3 satuan ke kanan, 3 satuan ke bawah. Selesai. Ini untuk menjawab poin yang C. Nah, sekarang kita lanjut ke yang D. Siap ya, untuk yang D, ini 0, negatif 2, maksudnya itu kayak gini deh, ditranslasikan 0 satuan ke, nah karena 0 itu berarti ya tidak ke kanan, tidak ke kiri, jadi ke kanan ke kirinya nanti tetap ya, tidak berubah, karena dia translasinya adalah 0. Kemudian negatif 2 ini sebagai Y, karena dia bernilai negatif, berarti nanti ini digeser ya, 2 satuan ke bawah. Jadi untuk sumbu X-nya tetap atau tidak berpindah, untuk sumbu Y-nya nanti geser ya, 2 satuan ke bawah. Nah, lanjut kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka nanti hasil bayangannya seperti apa? Nah, Kak Sari udah siapkan bidang koordinatnya. Ini dia. Sip, kayak gini deh bidang koordinatnya. Kemudian nanti titik WAN kita letakkan lagi seperti tadi ya. Nah, ini translasinya 0, negatif 2. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y. Nanti hasil translasi dan pencerminannya adalah W aksen 4, A aksen 4, N aksen 4. Kayak gitu ya. Oke, kita letakkan untuk titik W 0,1. Sudah hafal ya? Ini X-nya 0, Y-nya 1 di sini. Maka ini titik W ya, 0,1. A-nya adalah 1, negatif 2, X-nya 1, Y-nya negatif 2 di sini. Ini titik A, 1, negatif 2. Untuk titik N, negatif 2,1, X-nya negatif 2 di sini, Y-nya 1 itu ke atas ya. Ini dia N, negatif 2,1. Udah tergambar ya, WAN-nya.
Oke, nah sekarang kita translasikan. Seperti yang Kak Sari terangkan tadi, ini X-nya 0 artinya tidak berpindah, tetap. Nah, kemudian berarti tetap di titik ini. Terus geser ke bawah ya, 2 satuan karena dia negatif 2. Tanda negatif itu menunjukkan arahnya ke bawah. Ya udah, dari titik W ini geser 2 satuan ke bawah. 1, 2. Maka di sini letak W yang baru atau kita nyebutnya W aksen 4. Wow. Nah, koordinatnya berapa koma berapa ini? X-nya 0, Y-nya negatif 1. Ya udah 0, negatif 1. Pindahkan ke sini juga. Oke, sekarang untuk titik A ya. Tadinya awalnya di sini. Nah, ini X-nya tidak bergeser ke kanan ke kiri atau tetap. Y-nya bergerak 2 satuan ke bawah. 1, 2. Berarti ada di sini. Ini sebagai koordinat yang baru atau A aksen 4. Berapa koma berapa? Lihat di sumbu X-nya adalah angka 1. Di sumbu Y-nya adalah angka negatif 4. Berarti 1, negatif 4. Itu untuk A aksen 4 ya. Terakhir untuk N. Sama ya, langsung digeser 2 satuan ke bawah. 1, 2 di sini. Ini posisi N aksen 4. Nah, berapa koma berapa? Untuk X-nya negatif 2, untuk Y-nya negatif 1. Berarti negatif 2, negatif 1. Yes. Pada dasarnya sudah selesai, tinggal kita hubungkan. Hampir lupa, belum selesai. Ini tadi belum dicerminkan terhadap sumbu Y. Ya Allah Kak Sari, hampir lupa. Berarti yang ini nanti harus dirubah ya, karena hasil bayangan yang akhirnya itu setelah dicerminkan terhadap sumbu Y. Tapi nggak apa-apa, kita hubungkan dulu aja untuk hasil translasi ya. Yang Kak Sari hubungkan hanya yang W aksen 4, A aksen 4, N aksen 4 aja. Gini dulu, supaya nanti kita nggak bingung lihatnya, karena ini mau dicerminkan loh. Oke. Untuk yang WAN ya, gambar segitiga yang asalnya, yang paling awal itu nanti aja kita hubungkan supaya gambarnya nggak terlalu ketimpa-timpa gitu deh. Karena sekarang kita mau mencerminkan terhadap sumbu Y. Yang dicerminkan terhadap sumbu Y itu koordinat-koordinat yang baru. Yang ini W aksen 4, A aksen 4, N aksen 4. Ini yang dicerminkan terhadap sumbu Y. Siap ya? Nah, sumbu Y itu adalah sumbu yang tegak ini deh. Jadi cerminnya adalah sumbu yang tegak ini. Nah, untuk posisi W aksen 4 karena dia tepat berada pada cermin, berarti kalau dicerminkan ya udah hasilnya tetap di sini. Gitu, memang kayak gitu. Nah, tetapi untuk titik A aksen 4 ini kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, berarti caranya gini. Ini kita lihat jarak dari titik A ke sumbu Y ini berapa langkah. Hanya 1 langkah. Berarti dari cermin ke hasilnya nanti juga harus 1 langkah tuh di sini. Inilah posisi A yang baru ya, A yang hasil pencerminan gitu ya. Nah, ini kita kasih nama apa ya? Ya udah deh, kita kasih nama A bintang aja biar nggak ribet ya, Dek. Masa A aksen 5 susah amat. A bintang aja. Nanti kalau untuk notasinya kalian ikutin arahan dari guru deh. Kak Sari kepikirannya kasih notasi A bintang aja. Oke, pokoknya yang A ini sudah dicerminkan terhadap sumbu Y, posisinya jadinya di sini. Koordinatnya, lihat untuk X-nya adalah negatif 1, Y-nya adalah negatif 4. Nah, ini kita ganti ya untuk yang A. Kalau untuk yang W tetap ya setelah dicerminkan. Berarti kayak gini, W bintang. Karena hasil pencerminan ya, kita pakai notasi bintang. Ini 0, negatif 1 aja. Memang tetap karena dia posisinya ada di cermin. Untuk yang A aksen 4 tadi menjadi A bintang ya Dek ya. Nah, koordinatnya adalah negatif 1, negatif 4. Ini nanti sebagai jawaban akhir kita loh ya. Karena poin D itu mintanya ditranslasi dulu kemudian dicerminkan. Jadi nanti jawaban akhirnya yang ini loh. Untuk yang di sini ini masih proses menjawab. Hati-hati ya, jawaban akhirnya yang ini. Nah, satu lagi sekarang untuk N bintang. Oke, kita cerminkan terhadap sumbu Y. Lihat, N aksen 4 posisinya kan di sini. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y-nya itu yang ini, maka nanti hasil pencerminannya ada di sebelah sini.
Masuk akal ya, titiknya di sebelah kirinya cermin, kalau dicerminkan hasilnya adalah di sebelah kanannya cermin. Nah, kira-kira di mana? Jaraknya harus sama dengan dari titik N aksen 4 ke cermin. Ini jaraknya berapa satuan? 1, 2 satuan. Berarti dari cermin ke kanan juga berjarak 2 satuan. 1, 2. Nah, ada di sini ya, Dek ya. Ini tanda kurungnya geser dikit dong ya, berbagi tempat. Nah, di sini nih, Dek. Ini adalah N bintang ya. N hasil pencerminan dari N aksen 4 ini tadi. Koordinatnya berapa? Hati-hati, lihat titiknya yang ini. Lihat ke atas untuk ke sumbu X-nya, yaitu angka 2. Lihat ke kiri untuk sumbu Y-nya, yaitu angka negatif 1. Berarti 2, negatif 1. Ini hasil akhirnya ya. 2, negatif 1. Oke, kita hubungkan. Boleh yang bintang-bintang ya. Dari W terus ke A, terus ke N bintang ya. W ke A ke N. Itu jawaban akhir kita untuk pertanyaan yang D. W ke A bintang, terus berakhir di N bintang, dihubungkan lagi juga ke W asalnya. Nah, gini. Jadi ini gambarnya ya. Nah, sekali lagi, kalau W, A, N asalnya tadi mau digambar, sekarang sudah boleh karena sudah selesai pekerjaan kita. W ke A, terus A ke N, lagi terakhir N ke W. Nah, gitu ya, Dek ya. Aduh, kelihatan nggak? Kelihatan lah ya. Pokoknya kan prosesnya tadi diikutin aja. Memang poin yang D ini sedikit lebih ribet daripada poin A, B, dan C. Tapi nggak apa-apa, tetap mudah kok. Awalnya segitiga yang Kak Sari arsir ini W, A, N, kemudian ditranslasikan 0, negatif 2 menjadi segitiga yang bawahnya sini ya. Kelihatan ini, Dek. Kemudian segitiga yang di sini tadi hasil translasi ini dicerminkan terhadap sumbu Y menjadi segitiga yang ini. Tuh, gitu aja kok ya. Nggak susah kok, nggak susah, insya Allah. Bisa dikerjakan, bukan hal yang mustahil. Oke, mana yang mau ditanyakan? Boleh, tanyakan di kolom komentar ya. Nanti kalau bisa Kak Sari jawab di sana, akan Kak Sari bantu jawab. Tapi kalau nggak bisa dijawab di sana, ya bisa kita diskusikan di dalam grup ya. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke soal nomor berikutnya. Soal nomor 5. Soal nomor 5, jelaskan translasi yang menggerakkan bangun datar yang berwarna biru menjadi bangun datar yang berwarna merah. Alhamdulillah, setelah kita bersusah payah di soal nomor 4, ternyata soal nomor 5 ini gampang banget ya. Kita hanya disuruh menjelaskan translasi yang menggerakkan ini bangun datar warna biru yang sebelah kiri agak bawah ini menjadi bangun datar yang berwarna merah sebelah kanan agak ke atas ini. Gitu doang. Jadi translasinya gimana? Ya udah, lihat aja ke salah satu titik deh. Paling gampang menurut Kak Sari lihat titik yang bawah sini. Awalnya titik ini bergerak menjadi titik yang di sini. Nah, translasinya tuh gimana? Nah, translasi itu aturannya harus bergerak ke kanan atau ke kiri dulu, baru boleh ke atas ke bawah. Jangan sampai keliru, nggak boleh ke atas ke bawah dulu baru ke kanan kiri, nggak boleh. Jadi rutenya itu dari titik awal ini ke titik akhir di sini, nggak boleh ke atas terus belok ke kanan, itu zong, salah. Bolehnya gimana? Kita bergerak ke kanan dulu baru ke atas. Nah, bergerak ke kanannya berapa satuan? Hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, jadi bergerak ke kanannya 5 satuan. Setelah itu belok ke atas berapa satuan? 1, 2. Jadi itulah translasinya. Kalau mau ditulis, Kak Sari mau pakai penulisannya yang kayak ini, yang poin B tadi, yaitu X plus 5. Karena dia ke kanan 5 satuan, makanya tandanya plus ya. Kalau ke kanan itu pakai tanda plus. Dan ke atasnya 2 satuan, berarti Y plus 2. Ini translasinya. Kalaupun mau dicek menggunakan titik yang lain, nanti jawabannya pasti sama. Kita cek ya. Misalnya titik yang sebelah kanan ini nih. Nih, ini awalnya. Nanti akhirnya titiknya jadi yang mana pada warna merah? Yang di sini kan? Coba aja kita cek. Translasinya itu pasti ke kanan 5 satuan, lanjut ke atas 2 satuan. Coba aja. Ayo, 1, 2, 3,
4, 5. Tuh kan bener, 5 satuan ke kanan, dilanjutkan 2 satuan ke atas, tuh bener. Titik yang ini pun pasti bener ya. Awalnya yang biru di sini menjadi merah yang di sini. Pasti kayak gitu, 5 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas. Coba ya. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, ya kan? Kemudian 1, 2. Tuh, pasti bener, Dek. Jadi sudah jelas ya, ini dia translasinya. X plus 5, Y plus 2. Gitu. Alhamdulillah. Berarti dengan ini selesai ya tugas Kak Sari ngebantu kamu membahas halaman 160 soal nomor 4 dan soal nomor 5. Alhamdulillah. Nah, kalau ada pertanyaan sekali lagi boleh kok di kolom komentar karena kolom komentarnya aktif. Terus kalau mau tanya jawabnya di dalam grup juga boleh. Pasti banyak di antara kalian yang sudah gabung di grupnya Kak Sari ya, baik grup yang gratis maupun grup yang berbayar. Nah, ketika video ini Kak Sari buat, grup yang gratis itu sudah penuh, Dek. Sebanyak 1024 pesertanya termasuk Kak Sari. Ini sudah penuh. Tetapi kalau grup yang berbayar, masih banyak kuotanya ya. Kalian bisa gabung di grup yang berbayar. Tapi sekali lagi, kalaupun mau gabung di grup yang gratis bisa antri ya, Dek ya. Chat aja dulu deh ke 081 456 10 9870. Nah, kalau sabar antri, nanti ketika ada peserta di grup gratis yang meninggalkan grup, nggak tahu kepencet, nggak tahu memang sengaja keluar, nggak tahu udah lulus SMP, nah kalian bisa menggantikannya gitu ya ke nomor ini. Tapi kalau menurut Kak Sari, gabung di grup berbayar juga malah enak loh. Murah kok. Sebulannya itu hanya 20.000. 20.000 itu grupnya buka setiap hari. Ini 20.000 untuk 1 bulan loh ya, bukan untuk tanya jawab 1 soal. Itu mahal banget kalau 1 soal 20.000. Dan ini murah banget, 20.000 itu untuk 1 bulan. Bisa nggak menyisihkan uang 20.000 untuk gabung di grupnya Kak Sari ya, belajar 1 bulan. Kalau bisa gabung aja deh ya, nggak usah pikir panjang. Anggap aja kehilangan uang 20.000 tapi tambah pinter. Siapa yang mau? Hayo. Udah, nomornya sama di 081 456 10 9870. Kak Sari tunggu ya. Oke, sekarang Kak Sari pamit dulu. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus kalau kamu belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.